الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah jamaah salat zuhur. Pada kesempatan yang singkat ini, mari kita perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang hamba jatuh sakit atau dia bersafar bepergian, tetap ditulis baginya pahala seperti kebiasaannya di waktu dia menetap dan sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan Allah, pentingnya kita membiasakan yang baik-baik, menjaga perintah Allah, menjaga sholat yang 5. Ihfazillah yahfazka. Jagalah aturan Allah, Allah akan menjaga kita. Dalam hadis lain, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lidzunub idza ijtunibal kaba'ir. Salat yang 5 dari Jumat ke Jumat depan, dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun depan, akan menghapuskan dosa-dosa kita selama kita tidak berbuat dosa besar. Jadi kita usahakan sholat yang 5 ini kalau bisa berjamaah 5 kali. Kalau tidak bisa karena sakit, mungkin berapa 3 kali. Kata Nabi, bagaimana perumpamaan orang yang sholat? Orang yang sholat 5 waktu itu bagaikan orang yang di belakang rumahnya ada sungai, lalu dia mandi 5 kali sehari. Kata Nabi, hal yabqa min daranihi syai'un. Kalau orang mandi 5 kali sehari, apakah masih ada dakinya? Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Jadi kalau kita sholat yang 5 ini ibaratnya mandi 5 kali sehari. Tadi kita pagi sudah sholat subuh. Sholat subuh kita berkata, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sudah sholat subuh, kita bersiap-siap, ada yang pergi ke pasar, ke kantor, ke sekolah, ke kampus. Di tempat kerja mungkin kita
mangicuh sekete, berduto sekete, bergunjing sekete, tidak disadari. Datang waktu zuhur, kita sholat zuhur berjamaah, kita baca ihdinas siratal mustaqim, ampunilah, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka diampunilah dosa antara subuh dengan zuhur. Sudah zuhur, sudah sholat zuhur, sudah salat sunat, kita kembali ke tempat kerja, bertebaran ke permukaan bumi mencari rezeki Allah. Mungkin ada pula berduto sekete, bergunjing sekete, tidak disadari. Datang waktu asar, kita pergi sholat asar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, diampunilah dosa antara zuhur dengan asar. Jadi sholat yang 5 ini menghapuskan dosa antara waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita pasti mati. Tapi kapan kita mati kita tidak tahu. Yang jelas kita akan mati di antara 2 waktu sholat. Kalau matinya jam 8 pagi, berarti antara subuh dengan zuhur. Kalau matinya jam 2 siang, berarti antara zuhur dengan asar. Kalau matinya malam jam 12, berarti antara isya dan subuh. Jadi sholat yang 5 ini menghapuskan dosa kita. Jumat yang lalu ke Jumat sekarang. Jumat lalu kita sudah sholat, diampuni. Sudah sholat Jumat dulu, dosa kita diampuni. Sudah Jumat apa? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selama 6 hari ini tentu kita sudah berdosa juga. Berduto sekete, bergunjing sekete, mengicuh sekete. Datang waktu Jumat, besok kita sholat Jumat, diampunilah dosa antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang sekarang. Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ramadan lalu kita sudah puasa, sudah tarawih, sudah i'tikaf, sudah banyak bersedekah, sudah diampuni dosa. Sudah Ramadan apa? Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. 11 bulan sampai Ramadan yang akan datang, tentu ada pula dosa kita. Ya. Maka masuk Ramadan, diampunilah dosa antara Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis ini apa? Siapa yang punya kebiasaan di waktu sehat, kita bangun subuh atau bangun jam 4:30, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, baca Quran, sholat duha, bersedekah, sekali-sekali puasa Senin Kamis, bahkan biasa puasa Senin Kamis, tahu-tahu jatuh sakit, dirawat di rumah sakit 20 hari. Di rumah sakit tidak bisa pergi ke masjid, tidak bisa puasa karena banyak selang-selang infus di tubuhnya. Tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat duha, tetapi tetap ditulis pahala baginya seperti kebiasaannya waktu sehat dan menetap. Maka mari kita biasakan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita tidak sakit. Tapi kalau sakit, tetap ditulis kebiasaan pahala, tetap ditulis pahala baginya seperti kebiasaannya waktu sehat dan menetap. Terakhir, kemarin ada orang bertanya, Pak Ustaz, orang tua saya dirawat di rumah sakit stroke, sudah 2 minggu tidak sadarkan diri. Bagaimana sholatnya itu? Ya, kalau sudah tidak sadar, bagaimana mau sholat lagi? Tidak bisa. Tapi untunglah di waktu dia sehat, ibunya ini biasa sholat berjamaah, biasa puasa Senin Kamis, biasa bersedekah, biasa sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya. Jadi kebiasaan di waktu sehat, kalau kita jatuh sakit, tetap ditulis pahala seperti kebiasaannya waktu sehat dan menetap. Mudah-mudahan kita membiasakan yang baik-baik. Mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan baik. Mudah-mudahan dapat berkumpul di surga bersama orang-orang baik. Demikian saja, mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.